Tapi waktu zaman dry ice itu, di sini tidak lagi menjadi daerah es. Betul kata Saho, itu kejadian sekitar 8.000 tahun yang lalu. Itu inti dari buku Oppenheimer. Nah, terus mereka berpindah mengejar daerah selalu yang terdingin. Nah, kemudian 8.000 tahun yang lalu itu sudah dikenal, Oppenheimer menyebutkan bahwa ternyata kebudayaan mengenai Tree of Life itu yang tertua di dunia, itu yang dari Kalimantan ini, dan dia paling lengkap menyebutkan semua unsur. Jadi mulai dari kejadian bumi sampai bagaimana konsep menyeimbangkan Tree of Life yang India, Avatarhu, tidak begitu juga Sephiroth. Nah, di Sephiroth tertulis Marrakech, tapi dalam dialek mereka dibilang Marrakech. Itu yang memang tujuan mereka dengan alkemi adalah untuk jaya selamanya. Sehingga mereka dengan alkemi itu sebetulnya yang dicari bukan emas, tetapi hidup selamanya. Nah, terkait dengan sedikit yang mengenai Amang Barigas tadi, di Tanah Dayak sendiri itu ada kontradiksi mengenai kesaktian ilmu tadi. Tapi sebetulnya kalau kita menyelami konsep Tree of Life, keseimbangan tadi, sebetulnya kesaktian tertinggi itu adalah kesehatan. Siapa yang sehat, itu yang sakti. Barigas itu dalam bahasa Dayak artinya sehat. Bigas. Ya, jadi dia situ sebetulnya terlambangan bahwa yang sehat, yang paling sakti itu ya dia yang sehat, gitu kan. Nah, ya sebetulnya Amang Barigas itu hanya figur untuk simbol itu. Nah, tapi secara keseluruhan yang kita hadapkan di sini adalah konsep Tree of Life dari sebetulnya Nusantara, ya, tapi ada di Tanah Dayak, dan kemudian konsep Tree of Life dari yang sekarang menjadi dasar pemikiran dunia Barat, yang cenderung ingin mengatur segala sesuatu yang well planned, harus dikuasai, dikejar sampai bagaimanapun, dan yang di Tanah Dayak ini, yang konsepnya kalau mau seimbang harus melepas. Jadi di sini yang cerita ini sebetulnya dari dialog di awal sampai akhir itu sebetulnya mengarah ke situ. Cuman karena saya memang istilahnya dalam penulis ini bukan penulis yang mapan, istilahnya nulis seenaknya, dan konsepnya juga istilahnya hanya curahan yang untuk disimpan sendiri. Terus ya disimpan sendiri karena memang ada rasanya sesuatu yang harus dikeluarkan gitu ya. Itu kalau Dan Brown, saya hanya memang pernah membaca bukunya, tapi kemudian semua buku Dan Brown di rumah saya kasih tanda cross dan saya segel supaya anak-anak saya tidak baca. Karena ya saya nganggap itu bisa bikin penyakit buat yang dimasukinya. Jadi sebelum mereka punya dasar yang mapan mengenai bagaimana menilai, saya tidak izinkan mereka di tempat bukunya sendiri gitu. Karena itu berat. Nah, proses ini sendiri memang benar. Saya pernah datang bergabung dengan beberapa kelompok dalam tanda petik sealiran dengan Freemason, macam di Semarang itu kan masih ada ya, itu salah satunya macam Teosofi Indonesia kan, itu masih ada, masih kuat sekali di sana. Nah, di sini saya kemudian melihat bahwa mereka biar bagaimana sangat mengedepankan sains gitu. Sedangkan misalnya kita lewat sudut pandang misalnya dari Tanah Jawa itu ada Pranoto Mongso. Nah, ini maaf belok sedikit ya. Kenapa kita konyol sekali dengan menggunakan kalender Gregorian yang hanya kalender matahari, ya kan? Atau kita hanya semata-mata ke kalender Hijriah. Di Tanah Jawa sendiri sudah ada yang namanya kalender Jawa, itu penyarian dari Suryo Sengkolo dan Condro Sengkolo. Jadi Wage 5 jatuhnya di Pon itulah kombinasi. Dan Pranoto Mongso ini sendiri dari dulu sampai sekarang selalu akurat memperkirakan kapan musim tanam, kapan rontok, kapan kita nebang pohon. Kalau ditebang tanggal sekian dia berulat, dia busuk, tanggal sekian ini. Itu tidak ada di kalender Gregorian.
tidak juga di kalender Hijriah karena tidak cocok. Tapi Tanah Jawa sudah punya Pranoto Mongso kalender sendiri yang merupakan kombinasi dari dua kalender. Ini kalender yang satu-satunya di dunia, Jepang saja tidak, ya, negara mana tidak. Kita punya, tapi itu terkesampingkan. Padahal untuk tanah kita dengan kedudukan lintang dan geografis kita, kebudayaan kita sudah menghasilkan sesuatu yang ada di situ. Tetapi karena tidak cocok dengan cara pembelajaran kita yang mengadopsi pemikiran dari Barat, tidak logis. Nah, inti buku ini adalah jangan mengedepankan logika. Karena logika itu pada akhirnya menipu. Nah, jadi kalau kita pikiran ini sebetulnya menipu kita sendiri, karena apa yang kita pikirkan itu terbatas. Ya, kalau kemudian menjadi kisah ini, itu sebetulnya saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa Sederot landasannya adalah jangan capek kejar ilmu, harus kuasai. Sehingga mereka harus menyebutkan harus genap. Kalimat dalam bahasa Inggris juga bilang ini harus digenapi. Kalau dalam Dayak ya memang ganjil, karena penggenapan itu bukan punya manusia. Ya sudah, jadi ya lepaskan saja, tidak semua harus terjawab, karena jawaban memang bukan kita punya. Nah, menyangkut penokohan, kenapa huruf J itu dulu karena saya sulit mengingat, Pak. Jadi saya tulis di dinding rumah itu J gitu ya, supaya saya ingat. Nah, kemudian kalau saya sendiri memang dulu lama dirawat. Ya, sisanya hanya mungkin alergi terhadap beberapa bahan, terus tidak boleh diam sendiri lama-lama. Nah, yaitu yang tadinya saya anggap seperti tekanan. Terus mulai umur 18-17 saya lepas karena orang tua mengerti. Jadi saya dulu bebas sekolah apa saja, pergi kemana saja, mau sekolah atau tidak. Nah, ya seperti itu. Jadi tidak enak sebetulnya saya, tapi bercerita sedikit. Saya dulu jadi pegawai, terus saya dulu jadi atlet, atau saya jadi pelukis, terus saya nulis, terus saya jadi tukang pijat. Ya, saya bisa beberapa instrumen dan semua atau tidak. Nah, saat ini saya jadi pelatih basket Kalsel untuk PON. Ya, jadi saudara untuk mengerti gitu ya, karena saya tidak bisa betah lama-lama di satu tempat atau mengerjakan sesuatu. Nah, terus tidak senang di ruangan. Nah, jadi kalau macam menulis, ya menulis itu karena ada rasanya sesuatu yang harus dilemparkan. Tapi saya memang tidak terampil, Pak. Jadi istilahnya ya tumpah begitu saja gitu ya. Nanti setelah nulis berikutnya. Jadi macam acara sastra apa segala saya memang tidak pernah ikut. Acara macam bedah buku ya ini yang kedua setelah kita ketemu dulu gitu. Jadi ya tulisan ini saya tidak terlalu pusing dengan alur, plot apa sebagainya, tapi ini saya menganggapnya semacam satu puisi yang kepanjangan. Karena saya cuma melemparkan lambang-lambang saja. Jadi kalau tertangkap seperti Dan Brown, ya Dan Brown bercerita mengenai suatu misteri terus dikupas. Nah, kalau buat saya buku saya ini ya memang
sebuah misteri yang Pak Ben juga kalau tidak kenal saya tidak tahu, dan harus baca berulang-ulang untuk tahu bahwa cerita dalam buku ini ngaco, simpang siur memang.